Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dalam acara Mosaik, miras obat-obatan seks dan zat adiktif. Dan pada episode kali ini saya akan ngajar mengenai pengembangan karakter bagi anak-anak rumah damai saudara ya. Dan dalam pengajaran-pengajaran ini kami akan bagi dalam beberapa sesi. Nanti ikuti terus videonya, jangan sampai terpotong karena ini pengajaran berseri. Dan ini bagus sekali untuk mengembangkan karakter. Bagi saudara yang keluarganya atau saudaranya yang mengalami kecanduan atau keterikatan dengan narkoba, ada baiknya juga menonton video ini secara utuh. Ada bagian pertama, kedua, ketiga, mungkin 4 sesi kali ya saudara. Dan dalam sharing kami, saya dalam hal ini di Rumah Damai, kami pakai bahasa-bahasa sehari-hari. Mungkin adalah bahasa-bahasa yang buat saudara agak sedikit tidak enak, tapi itu bahasa keseharian, di mana kami harus mendekat dengan mereka. Ada yang namanya kelompok sebaya, dan kami menganggap mereka ini sama sebaya. Jadi kalau bahasa lu, gue, semua itu kita pakai sehari-hari demi terjamin sebuah hubungan yang baik. Dan jangan lupa saksikan terus, dan kalau yang belum subscribe, share, dan like link ini. Yuk kita saksikan pengembangan karakter di Rumah Damai. Sama Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga buat WW yang sakit di rumah sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan. Kami percaya kesembuhan ada dari Tuhan, dan Tuhan terus ada bersama dengan kami. Kami berdoa buat orang tua kami semua juga, semua sehat, aman dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari semua virus-virus corona. Dan dalam nama Yesus hamba minta pelayanan malaikat Tuhan untuk para orang tua, istri dan anak-anak kami dilayani oleh pasukan malaikat Tuhan, dijaga, dilindungi depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semuanya aman dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan selalu ada atas kami semua dan keluarga kami. Lepaskan berkat yang baik buat keluarga kami. Sebentar kami akan dengar pesan Tuhan. Kami berdoa biar sesi karakter ini boleh membangun manusia batin kami, boleh membangun karakter kami jadi karakter yang kuat di dalam Tuhan. Dan sekalipun problem, persoalan datang, kami tahu itu menghasilkan daya tahan, dan daya tahan itu akan menguatkan karakter yang kuat, dan karakter yang kuat itu akan membuat iman kami akan keselamatan makin kuat Tuhan. Terima kasih, berdoa untuk kami semua biar Roh Kudus yang mengajar setiap kebenaran firman-Mu, dan kami siap, hati kami ada tanah yang paling subur untuk benih firman Tuhan ditabur. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Ya, selamat pagi semua. Jadi nggak usah takut, kita tetap waspada, tetap jaga-jaga gitu ya. Dan hari ini virusnya ya sudah mutate, udah mutasi, udah dari UK ada, sekarang mutate dari Afrika Selatan, dan Jepang juga sekarang mendeklar ada mutasi virus. Dan di mana virusnya itu makin ganas. Jadi kita harus berdoa, nggak usah takut, kita punya Tuhan, amin. Tapi itu jangan bodoh, ya. Kita berkatakan kalau orang bodoh itu jalan terus, malah kena celaka. Jadi kita mesti ngerti, ya. Dalam hal ini Alkitab juga berkata, kalau besi menjadi tumpul dan tidak dapat diasah, orang harus memperbesar apa? Iman, hikmat yang terpenting adalah hikmat. Artinya apa? Ketika keadaan ini bangsa-bangsa mulai pusing, mulai bingung segala macam, kita nggak bisa buat apa-apa. Yang terpenting apa? Hikmat. Dan hikmat itu datangnya dari Tuhan, ya. Karakter juga ngajar kita juga hikmat. Jadi ya udahlah, itu udah ada, ya sudah, kita berdoa minta perlindungan Tuhan, amin. Dan jangan sampai khawatir. Tapi ya kembali Pak mau umumkan, jadi mulai hari ini, jadi kalau ada yang keluar ngarap kemana, nggak boleh berhenti makan di situ, di luar. Sorry, kita bukannya melarang, tapi ini hikmat, ya. Jadi tidak boleh. Jadi kalau kita mau makan setelah kita keluar, ya udah beli Gojek sampai rumah, makan di rumah. Jadi harus Gojek aja. Dan tidak ada lagi orang-orang ngasih mau makan yang aneh-aneh, makan anjing, makan itu nggak usah, kadal nggak usah, ya. Zaman sekarang jangan pikir gini, aduh gue kangen nih, gue mau makan sapi yang 100 tahun diawetkan, itu nggak usah deh, ya. Nggak usah makan ARW segala macam, anjing dimakan, kadal dimakan, biawak, kalau mau tokek tangkap sendiri, bakar, makan, silakanlah. Yang penting nggak usah keluar, amin. Jangan meresikokan orang lain cuma nyari-nyari makanan yang kita bikin susah banget gitu loh. Nangkep ya maksud Papi ya? Jangan, karena Papi tadi ngobrol sama adik Papi di Amerika, dia bilang begini, aku kasih tahu ya, COVID itu nggak kenal mamahmu, COVID itu nggak kenal kakakmu, COVID itu nggak kenal papamu, nggak kenal temenmu, nggak kenal. Dia tahu apa? Dia cari kamu.
dan orang-orang di sekitar kamu. Caranya apa? Ya udah kita jaga-jaga. Amin. Pakai hikmat Tuhan. Udahlah, nggak usah yang nggak perlu, gitu ya. Tetap kita semua harus sehat. Amin. Dan kalau pengen sekali, ya udah Gojek yang jalan. Oke, kita lanjut. Kita sampai ke sini ya. Kemarin kita mana ya? Nah, D.L. Moody berkata ini ya, Pak udah sampaikan bahwa waktu dia bertobat jadi orang percaya, dia buat sebuah kesalahan, dia pikir semua udah beres. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi ternyata enggak. Menjadi pengikut Kristus adalah seperti daftar jadi tentara. Ada peperangan yang harus dijalani, harus latihan terus. Artinya apa? Pembentukan karakter itu perlu waktu dan harus dijalani. Kita semua nih pembentukan karakter tuh nggak ada kata selesai. Sampai kita pulang ke surga. Itu proses pembentukan karakter. Jadi nggak ada orang berkata, ya udah nih, gua udah selesai nih, udah di rumah damai, udah 7 tahun, berapa tahun, udah selesai. Enggak. Setiap waktu karakter harus belajar, karena kita bergaul dengan orang. Kan tadi kita belajar, karakter itu sebuah bentukan, jadi bentukan. Jadi kalau bentukan ya dibentuk terus ya. Kita berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika di tempat ini kita belajar, kita dibentuk, kita pulang, kita bergaul dengan orang yang salah, dibentuk lagi, rusak lagi karakternya. Ya, jadi harus perlu waktu dan harus dijalani. Ada kata mau, ya. Nah, Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23, Alkitab berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir akan banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sebuah cerita yang ironis dan tragis sekali. Kita berkata pada hari terakhir, ya, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, ngusir setan dengan namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi bilang ini tragis. Ini bicara orang-orang yang kenal Tuhan, Tapi di hari terakhir bilang pada waktu itulah aku akan berterus terang. Kitab The Message bagus tulisnya gitu. Papi lupa, tapi dia bilang, nih ya gue ngomong yang apa adanya gitu loh. Ini gue ngomong apa adanya. Dia bilang, pergi engkau aktor, dia bilang berkata, ya acting doang lo semua, dia bilang gitu ya. Jangan sampai begitu. Ketika kita sudah ini bicara orang-orangnya apa? Dia berseru-seru manggil nama Tuhan dengan Tuhan nih. Ini manggil nama Tuhan. Artinya apa? Orang ini kenal Tuhan, manggil Tuhan, melakukan banyak perkara, nubuat, ngusir setan, ngadain mujizat. Tapi Tuhan bilang aku nggak kenal. Ada orang kenal Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal. Gitu loh. Dan jangan konyol nanti di hari terakhir kita berkata aku nggak kenal kamu. Ya. Nah ini cerita tentang orang-orang ini panggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Artinya apa? Orang ini kenal Tuhan, betul? Kenal Tuhan. Melakukan perkara yang luar biasa bagi Tuhan, artinya rajin, tiap pagi ada di gereja segala macam, teriak-teriak Tuhan. Papi jadi ingat zaman dulu waktu kampanye itu paling suka Papi waktu masih SMA lah paling seneng karena ketika ada kampanye partai tertentu, Papi nggak sebut partainya, tapi kalian tahu lah zaman usia Papi partai siapa yang berkuasa. Jadi kalau ada gitu di rumah Papi di gang itu diumumin, oh ini ikut kampanye pokoknya. Nah, kita asal berdiri di motor udah dapat tuh. Kalau nggak salah tuh jam itu 10.000 deh. 10.000, lumayan 10.000 gitu ya. Caranya apa? Konvoy. Motor knalpot dilepas supaya berenang bikin berisik gitu ya. Dan kita jalan. Wah, jalannya kayak orang top gitu loh. Kalau udah konvoy, kalau ketemu di daerah partai musuh, wah kita teriak-teriakan, kita bilang, wah ini pemenang, ini jago. Sepertinya kita hebat banget, dan Papi kenal banget itu partai, gitu ya. Bahkan sampai istilahnya kalau sampai ada tawuran juga ikut demi partai, sepertinya kenal gitu kan ya. Tapi begitu menang, pemimpin partai apa panggil Papi?
sini lu udah dukung gua. Enggak, dia nggak kenal. Dia nggak kenal. Papi kenal, tahu siapa yang jadi presiden juga papi tahu. Dan papi merasa, wah, gua kenal dekat. Tapi dia nggak kenal. Ketika ada masalah, boro-boro papi bisa telepon dia. Amin. Nah ini kejadian mirip begini, orang-orang yang teriak-teriak bilang Tuhan, 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 tapi Tuhan bilang nggak kenal. Ya, melakukan pekerjaan yang luar biasa, rajin, ikut kampanye gitu ya, tapi Tuhan nggak kenal. Nah, ini ironis, ya. Pertanyaannya, nah Tuhan tidak kenal nih. Pertanyaan bagaimana dikenal Tuhan? Bagaimana? Jangan kita kenal doang, dia nggak kenal. Tapi bagaimana Tuhan kenal kita, ya? Nah, kita mundur ke ayat 20 dari Matius 7 ayat 20, ayat yang sebelumnya. Tadi ayat 21 sampai 23. Sekarang ayat ke-20-nya. Alkitab berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya kamu akan kenal mereka. The Message berkata gini, don't be impressed with charisma, look for character. The Message tulisnya bagus, dibilang jangan impress lah, jangan tertarik dengan karisma, lihat karakternya. Artinya apa? Tuhan nggak lihat hebatnya kita, dia lihat apa? Karakter. Dilihat karakter. Dan bahasa Indonesia berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan melihat karakter mereka. Buah, kalau bicara buah Alkitab itu bicara apa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah yang buat kita dikenal, buah di sini bicara karakter, ya. Jadi jangan tertarik dengan apa? Karisma. Tapi lihat karakter. Ada dua hal yang beda, karisma dan karakter, ya. Karisma itu bisa bawa kita ke atas. Tapi karakter bisa menopang kita terus di atas. Amin. Ada orang berkata gini, wah itu pendeta hebat itu, kalau bicara kesembuhan dia. Nah itu bicara karisma, gitu. Karisma namanya beken. Wah kalau udah ngomong di mimbar dia paling jago, itu bicara karisma. Kalau kita ngomong zaman dulu ada Presiden Soekarno, begitu jalan aja auranya orang bilang, waduh gila, gua keter nih, keder sedikit. Karena apa? Auranya, karismanya itu tinggi, besar, gitu ya. Dan Alkitab jangan diimpress dengan karisma, karena karakter lebih penting, ya. Karisma bisa bawa kita naik, tapi hanya karakter yang bisa membuat kita tetap di atas. Kita lihat ada orang-orang yang tiba-tiba naik, set, terus hancur, belas habis aja udah gitu. Tapi dia nggak bertahan. Kenapa? Karena nggak ada karakter. Jadi Alkitab berkata, dari mana kita bisa lihat orang itu? Dari buahnya. Dari buahnya. Nah kalau Alkitab bicara buah, itu bicara tetap Galatia 5 ayat 22 sampai 23, ya. Tetapi buah roh, ya, kalau buah itu bicara buah roh, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ada 9 buah roh, dan tidak ada hukum yang menentang itu semua. So artinya apa? Semua setuju dengan ini. Semua setuju. Hukum dunia setuju, hukum kebenaran juga setuju. Ini 9 buah roh ini adalah karakter. Ya, buah adalah karakter. Nah sekarang kalau bicara buah roh adalah seperti ini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri. Buset, ada 9. Mana dulu yang penting? Mana dulu? Kasih. Sukacita nggak penting? Penting. Kalau kamu nggak ada sukacita gimana bisa mengasihi? Oh lagi bete sama orang gini-gini, kasih nggak bisa. Lah sekarang kan bingung nih, yang mana dulu yang kita mesti kejar? Ya ketika papi renungin gini, buset nih gue nggak bisa nih kalau mesti semua 9, gimana caranya? Capek, ya kan? Aku belajar kasih, tapi ngelihat ini kesel banget, nggak punya sukacita, ya nggak dapat, gitu. Ketika orang ini ngeselin, hilang damai sejahtera kita, ya kan? Lama-lama nggak sabar, kesel banget. Terus akhirnya bilang, udahlah, orang diperhatiin terus tetap nggak mau berubah, sudah cabut kemurahan, udah nggak ada mercy lagi, kemurahan yang kita cabut. Kita kan manusia, jadi yang mana yang kita mesti kejar gitu ya, susah banget. Nah, buah roh adalah karakter,
Ini 99 ini karakter. Sekarang pertanyaannya gimana caranya? Pertanyaan gitu kan ya, gimana caranya? Nah, lihat. Kita lihat dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kita kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini hukum kasih. Dibilang kasih sabar, kasih murah hati, kasih nggak cemburu, kasih nggak sombong, kasih nggak sopan, kasih nggak melakukan yang tidak sopan, kasih nggak cari keuntungan, kasih nggak marah, kasih nggak nyimpan kesalahan orang lain, tidak senang ketidakadilan tapi kebenaran, ya, mengharap segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, kalau bicara kasih itu sabar, sabar itu apa? Dibuaro, kesabaran. Murah hati, kemurahan. Tidak cemburu, setia, bicara kesetiaan. Tidak sombong, itu punya penguasaan diri, ya. Tidak melawan tidak sopan, bicara kebaikan, punya nilai-nilai, punya norma-norma, ada kebaikan. Tidak mencari keuntungan diri sendiri, itu bicara kembali lagi ya, penguasaan diri, nggak pemarah, selalu ada damai sejahtera. Orang mau bikin kayak apapun, aku ya tenang aja, ada damai di sini, ya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain, punya kelemah lembutan, nggak dendam. Ya udah berlalu, ya sudah, aku lagi belajar. Dia punya kelemah lembutan. Tidak bersuka cita karena tapi karena kebenaran. Hidupnya penuh dengan sukacita. Walaupun ditindas dengan ketidakadilan, tetap aja dia sukacita. Walaupun sepertinya kok di rumah damai gue terus yang dicecar gitu, tetap aja dia sukacita. Ya asal ngerti, jangan asal lagi blank juga sukacita sih, tapi juga tidak boleh. Ya, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Ini juga bicara apa? Sabaran. Ternyata hukum kasih yang begini panjang ini, ya, ternyata semuanya adalah buah roh. Ternyata itu adalah karakter, ya kan? Jadi hukum kasih ini bicara apa? Karakter. Bicara karakter. Dan ini semuanya ada di sini. Dan yang luar biasa, kasih dimulai dari kata sabar, diakhiri dengan kata sabar. Dimulai dengan sabar, diakhiri dengan sabar. Jadi kalau mau punya kasih, sabar. Tidak terburu-buru, sabar. Nah, kata sabar ini dipakai kata yang artinya lama untuk mendidih. Lama untuk mendidih. Kalau kita mau masak air supaya lama mendidih, gimana caranya? Kecilin, lama-lama mendidih juga. Matiin kompornya. Amin. Kalau kita matiin kompornya, ya nggak mendidih-mendidih. Ngerti nggak? Jadi kompor kemarahan, kompor kekecewaan, kompor bete, kompor itu matiin supaya kita bisa punya sabar. Dan luar biasa dipakai, dimulai dengan kata sabar, diakhiri dengan kata sabar. Jadi caranya matiin kompormu. Nah, seluruh hukum kasih ini ternyata adalah bicara buah roh. Jadi dan dikatakan gini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ternyata ini yang paling besar. Ini paling besar dari semuanya. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Ya. Nah, next kita maju lagi. 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan apa? Kejarlah kasih itu dan usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Artinya apa? Kasih itu harus dikejar, nggak bisa ditunggu. Kasih itu harus dilakukan. Kasih itu nggak cuma dibaca, tapi dipraktekkan. Harus dilakukan, harus dikejar. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh itu. Apa? Yongki apa? Mau tanya apa? Enggak? Kelewat. Mundur lagi? Enggak. Jadi demikian tinggal 3 hal: iman, harap, kasih, dan besar adalah kasih. 1 Korintus 13 itu kasih. Dan dikatakan anak kelima apa? Kejar kasih. Karena apa? Kalau kita kejar kasih, kita ketemu buah roh. Amin. Kalau kita kejar kasih, kita ketemu karakter. Amin. Buah roh adalah karakter.
kejar kasih. Jadi jangan pusing yang mana mesti duluan. Sabar, sukacita, damai sejahtera, jangan pusing. Kamu kejar aja kasih. Ketika kamu ketemu kasih, kamu ketemu semuanya. Harus dikejar, ya, kasih dikejar. Nah, kasih adalah karakter yang utama. Jadi nggak usah pusing-pusing yang mana dulu 9 buah roh itu, kejar aja kasih. Gitu, bukan kejar kekasih, beda, ya, kejar kasih. Nah, ketika kita kejar kasih, kita ketemu dengan yang namanya buah roh, dan buah roh itu adalah karakter. Dan tiba-tiba aja orang jadi sabar gitu. Oh iya, ternyata gue diomelin terus, gue tetap aja nggak marah lo. Tiba-tiba lu ngoceh, gue tetap damai aja kok. Kenapa ya? Karena apa? Ada kasih di sini. Ada kasih di sini. Jadi nggak usah pusing dulu, papi mikirin gimana 9 buah roh itu bisa jadi dalam hidup papi. Kadang-kadang tertuduh dengan hamba-hamba Tuhan yang berkata 9 buah roh itu ada. Gimana papi bilang caranya gitu loh? Orang dimaki masa kagak sakit hati sih? Masa nggak bisa hilang damai sejahtera? Tapi ketika papi kejar kasih, ketika papi ketemu Tuhan, papi bilang ya udahlah, dia lagi bete kali. Ya udahlah, pokoknya kasih harus tetap ada. Harus ada tetap apa namanya? Sabar. Diakhiri dengan kata sabar. Gitu aja. Makanya Pak bisa bertahan sampai hari ini di rumah damai. Gitu. Ketemu sampai hari ini udah lebih dari 900 orang-orang kayak begini semua. Yang rata-rata punya kemiripan gitu loh. Ngeyel, bandel. Ya udah, Papi udah bisa sabar. Tapi akhirnya apa? Papi bisa lihat buahnya. Wow, jadi berhasil, itu buat Papi semangat. Ngerti nggak? Buat Papi bilang, oh iya. Oke, pencobaan, persoalan sudah datang buat Papi, itu buat daya tahan. Ketika kalian mau ngeyel kayak apa ya, Papi cuma senyum aja udah. Dipukul di rumah namanya pernah Papi. Pernah dipukul, mau khotbah lagi dipukul, bup, kena jab di sini. Bup, kacamata apa bengkok, plak, jatuh ke lantai gitu. Waduh, Papi bilang, Papi ngaca, wah, bengkak. Papi bilang, Tuhan, besok mau khotbah Tuhan. Lucu ya kalau pendeta khotbah mukanya bengkak, kayak dihantam istri kali ya. Di rumah berantem kali, jangan-jangan. Gimana mau khotbah? Masa khotbah bilang, sorry, saya baru jatuh. Orang bilang nggak mungkin di sini bengkak. Ya udah, Pai berdoa, Tuhan, aku ampuni dah yang mukul. Aku ampuni, aku berkati. Cuman aku minta satu, Tuhan. Kalau besok kempes, Tuhan. Besok kempes supaya saya khotbah nggak malu-maluin. Pagi-pagi Pai bangun, yang pertama Pai buat apa? Ngaca. Wih, udah hilang loh. Bersyukur, berterima kasih. Marah nggak sama yang mukul? Enggak. Yang marah malah anak-anak. Kenapa papi lu pukul gitu? Ada yang marah banget pakai balok. Gua mesti bunuh, papi gua dipukul, gua nggak terima. Waduh, orangnya tahu sendiri dah. Awi kenal banget orang itu. Wah, kalau kalian ketemu dia pokoknya ya mikir-mikir lah. Kaget lah. Markus aja pernah papi uji. Papi lagi jalan di Semarang ketemu anak ini. Wait, papi bilang, sini lu lagi ngapain? Lagi jalan, Pi. Anaknya dari ujung kepala sampai bawah telapak kakinya tato semua. Leher tato, mata tato, semua ditato. Gede besar orang ya. Ayo ke rumah damai, dia bilang gitu. Uji mentor kita dah. Iya, boleh. Jadi datang. Markus, anak baru, tolong kamu konseling. Iya. Namanya siapa? Kenapa lu mau tahu nama gua? Iya kan kita mau belajar gini-gini. Gua nggak mau belajar kesini, gua mau matiin lu, gua makan lu. Mau apa lu? Ngajarin gua. Lu siapa gitu? Markus, gini. Mau apa lagi? Nanya apa lagi? Gitu. Wah, anaknya mukanya ngeri juga. Udah kelar, bilang masuk ke dalam. Gus gimana Gus? Markus gini. Langsung bilang, hei lu ngelawan sama dia, minta maaf. Maaf ya Gus. Orang buset, papi yang main gini aja takluk yang gitu-gitu kan ya. Belakang baru bilang, ini dulu siswa di sini. Oh. Udah sempat deg-degan juga Markus gitu ya. Gue bawa nih golok nih, gue hantam, mau nanya lagi, diam dia. Nah itu orangnya. Tapi ketika dia berubah ya Tuhan pulihkan. Dan buat papi itu bikin senang, bikin gembira. Ada kata sabar, ada kata sukacita terus di hidup papi. Amin. Dan kejar kasih itu yang karakter yang utama. Ketika kita ketemu kasih, semua itu ngikut. Jadi nggak usah pusing yang lain. Karunia bersifat instan, itu segera. Karakter perlu waktu dan proses. Karunia itu apa sih? Misalkan ada orang karunianya main gitar, udah karunianya musik, di musik, dikasih gitar,
Dia main loh. Dia main, bisa. Lah papi dikasih gitar. Lama-lama gitarnya papi tinggal, tetap aja kagak bisa. Karena dia punya karunia, karena di musik dia bisa main. Orang main bola itu karunia. Ya kemarin kita belajar apa? Tentang apa namanya, Sen? Kecerdasan. Itu juga bagian dari karunia gitu. Ada bola bisa digini-gini, nggak jatuh-jatuh gitu. Papi sekali tuk bolanya hilang kemana nggak tahu. Tapi dia bisa terus, itu karunia. Dan karunia itu instan. Itu pemberian Tuhan, langsung dapat. Kita mau dia kasih. Kalau orang berdoa terus, nanti Tuhan bisa pakai. Tuhan, aku mau jadi pendoa. Sungguh-sungguh nanti Tuhan bisa ubah hidupnya jadi pendoa. Itu karunia, itu diberi. Kalau karunia cukup diingini aja deh. Diingini, walaupun kita nggak bisa main gitar, tapi kalau kita ingini, petik, lama-lama bisa juga. Walaupun cuma lagu-lagu yang apa ya, yang sederhana aja tetap bisa. Masalahnya kita beda lebih cepat dibandingkan orang yang punya karunia. Ya, karunia itu instan. Karakter perlu waktu, harus dikejar. Karunia cukup belajar aja, latihan, berdoa, minta nanti dapat. Kalau karakter harus dikejar. Karunia buat orang dikenal manusia, karakter buat kita dikenal Tuhan. Tadi kan dibilang, pergi aku nggak kenal engkau. Siapa kamu? Aku tidak kenal engkau. Yang dia kenal adalah apa? Karakter. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Don't be impressed with charisma, look for character. Lihat karakternya. Ya, karunia buat orang dikenal manusia, karakter buat orang dikenal Allah. Kita kadang-kadang berkata gini, kalau sakit kamu ke pendeta itu deh, dia punya karunia kesembuhan. Ya, dia karunia kesembuhan. Oh, kamu kesini dah, dia punya ini karunia segala macam, gitu kan ya. Tapi pertanyaan yang terpenting adalah apa? Apakah kita dikenal Tuhan, ya? Dan karakter buat orang dikenal Tuhan, ya. Nah, Papi istilahkan gini loh. Kalau bicara karunia itu, ya, itu kayak frame-nya. Kalau frame-nya besok kita diganti emas nih di sini semua nih. Waduh, orang bilang gila lu, rumah damai frame-nya emas lu. Terkenal lah, menurut Papi yakin lah. Sa-Antero rehab gitu ya. Mungkin rumah damai terkenal karena apa? Frame-nya dari emas. Emas murni frame-nya. Itu list-listnya juga emas. Tapi orang kalau punya foto, walaupun frame-nya emas, kalau kagak ada fotonya, apa orang mau lihat? Yang dilihat apa? Yang berarti adalah siapa? Yang fotonya. Bukan berarti frame nggak penting, frame penting. Tapi yang di belakang foto itu yang lebih penting. Foto itu lebih penting. Karena foto itu bicara karakter. Foto itu bicara karakter. Frame-mu mau bagus kayak apapun, terkenal, kalau gambar dirimu tidak baik, percuma. Gitu. Karakter itu fotonya seperti itu. Ya, jadi kita bisa lihat, oh ini orangnya. Gitu. Nah, oke. Nah, karakter, orang punya karunia belum otomatis punya karakter. Begitupun sebaliknya. Kita perlu nggak dia? Perlu juga sih. Karena kalau foto doang nggak ada frame-nya kan nggak bagus. Ya bolehlah frame harus ada, tapi yang penting fotonya. Makanya Papi lagi perbaru nih fotonya, udah tua-tua nih. Anaknya masih zaman-zaman dulu, masih zaman-zaman HP belum terkenal. Begitulah hasilnya. Sekarang biar diedit jadi lebih ganteng gitu ya. Yang jerawat dihilangin segala macam. Jadi makin bagus fotonya ya. Tapi kita perlu dua-duanya. Bukan berarti nggak perlu frame, perlu juga. Nah, ini tadi bilang, charisma will bring us to the top, but only character can maintain us at the top. Dari power karakter berkata, karisma bisa buat kita naik ke atas, tapi karakter yang bisa menopang kita di atas. Ini makanya di PowerPoint ini gambar gunung es. Oke? Ketika orang lihat ini, wow, gila loh, ada gunung es loh. Terkenal nih, gunung es, gitu kan ya. Tapi yang bikin dia tetap di atas siapa? Ini loh, karakter ini yang nggak kelihatan nih. Ini yang bisa nopang dia terus di atas. Kalau ini nggak ada, ini tenggelam, hilang, hanyut. Dan kapal besar sekalipun rusak karena apa? Sebuah gunung kecil.
diabaikan, nggak tahu di bawahnya yang begitu besar. Karakter begitu loh. Orang jangan nganggap orang enteng kalau dia karakternya kuat. Tiba-tiba kita bilang, gila, gue nggak bisa apa-apa sama dia loh. Ternyata ininya kuat sekali. Amin. Dalamnya itu kuat. Ini karakter tuh bicara ini loh. Karisma bicara ini. Gitu. Jangan pandang gunungnya kecil, langsung kita lewat, hancur kapal mah. Gitu. Ini manusia terus begini. Gitu. Ininya harus kuat. Karakter tuh di dalam, yang di dalam, ya. Dan ini bisa nopang yang di atas, sehingga orang bilang, wow, hebat. Anak Rumah Damai, kalian semua hebat. Amin. Karena punya karakter yang kuat. Sekarang apa itu karakter? Ya. Nah, Papi deskripsikan karakter itu adalah motivasi yang ada dalam hati untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan standar tertinggi dalam setiap situasi. Ya. Karakter itu adalah motivasi yang ada dalam hati untuk melakukan apa yang benar sesuai dengan standar tertinggi dalam setiap situasi. Salah satu syarat mutlak untuk bisa menjadi orang yang berkarakter adalah apa? Motivasi, nomor satu. Keinginan gitu loh. Aku mau jadi orang yang berkarakter. Keinginan gitu. Tapi kalau keinginan doang tanpa action itu percuma. Gitu. Winston Churchill dikatakan a man of action. Gitu. Winston Churchill dikatakan a man of action. A man of vision and a man of action. Orang boleh banyak punya mimpi, orang boleh banyak punya rencana, tapi kalau nggak ada action percuma. Tapi tetap yang pertama harus ada yang namanya keinginan, motivasi, mau, aku mau, aku mau. Nah, jangan cuma sampai mau doang, harus ada action. Dikatakan kemauan yang dalam hati untuk melakukan, artinya apa? Mau melakukan apa yang benar sesuai dengan standar tertinggi. Sekarang standar tertinggi kita apa? Hah? Diri kita. Standar tertinggi diri kita. Ada lagi? Standar tertinggi kita punya satu, Alkitab. Itu buku, kitab undang-undang hukum kehidupan yang kita boleh pakai. Ini standarnya. Jadi kalau nyari, bener apa enggak? Cari di situ. Ngerti ya? Jadi melakukan apapun juga patokannya adalah buku itu, Alkitab. Standar tertinggi kita orang percaya adalah Alkitab. Bukan kitab undang-undang hukum pidana. Itu dibuat dari situ juga. Zaman Musa itu semua diatur gitu. Itu ada di situ semua. Di KUHP itu ada di situ. Ya, zaman Belanda mereka pakai juga dasarnya itu. Syarat ketemu orang, gimana kalau lembu kamu nanduk orang sampai mati, gimana kalau orang yang nggak mati lembunya mati, ada di Alkitab. Baca, itulah yang jadi standar dunia. Tapi nggak semua diambil. Nah, buat kita orang percaya, motivasi, keinginan harus ada. Untuk apa? Melakukan apa yang benar sesuai dengan Alkitab. Dan dalam setiap situasi. Situasinya enak ke, nggak enak ke, tetap buku ini dipegang. Jangan kita gini, oke, lu hina gua, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ayo tampar lagi, ayo apalagi, lebih baik memberi daripada menerima. Diberi lagi, dihajar lagi, diberi lagi, cari lagi, lama-lama udah capek, gila gua percaya Alkitab, lu masih terus hajar, kita berantem, tinggalin, nggak usah pakai ayat, hajar jangan. Dalam segala situasi, sekalipun kamu ditekan, baik, ingat di awal kita berkata apa? Problem, persoalan itu buat bentuk daya tahan. Jangan kita bilang, udahlah nggak pakai Alkitab lagi deh, capek papi ngajar Alkitab terus. Sekarang ayo orang aja deh. Papi pernah ingat waktu papi kuliah, motor papi kan 2 silinder. Jadi knalpotnya 2 silinder, mesinnya 2. Satu hari papi jalan, ada satu motor, kalau nggak salah RX King lah. Lampu merah berhenti, begitu hijau papi gas, wah dia kejar, wah nggak dapat. Lampu merah, berhenti lagi,
Begitu jauh, wah, dia kejar nggak dapat, lampu merah berhenti. Terus dikejar, sampailah papi di rumah teman papi. Begitu sampai dia turun. Oke pak, motor kita kalah, orangnya belum tentu. Waduh, jangan begitu loh, papi bilang gitu. Motor ya motor, masa sampai orang mesti berantem, papi bilang gitu loh. Nanti sama gitu loh. Udah gua udah capek deh, udah nggak usah pakai firman Tuhan. Sekarang orangnya aja kita tarung, nggak ada gunanya. Itu bukan karakter. Amin. Tapi itu pengalaman papi kaget juga gitu loh. Orang ditarik-tarik bisa kesel gitu. Dia terus ngikutin sampai ke rumah teman papi. Udah turun, papi turun motor ngajak berantem. Udah pak, motor saya kalah, orangnya belum tentu. Ya, iyalah. Nggak guna deh gitu lah, papi tinggal aja gitu ya. Tapi jangan begitu juga. Kita berapa dalam sesuai dengan standar tertinggi dalam segala situasi. Amin. Jangan pas ada kesempatan, waduh, nggak ada yang ngawasin nih gini nih. Boleh juga lah sekali-sekali dugem, nggak ketahuan papi kok, nggak ketahuan teman-teman, ya kan? Di rumah damai bisa nggak dugem? Bisa. Nggak usah pakai musik, pakai bayangan ya. Mabok sendiri loh, kagak ada musik. Jangan. Terus bilangnya apa? Nggak ada papi kok, gue di kamar gue sendiri kok. Karakter tuh dalam segala situasi. Yang ketawa sama melakukan gitu ya, seneng banget gitu loh. Jangan ada musik sedikit gitu, banyak perkara gitu kan, apa kan gitu ya, tetap aja jangan dong, itu situasinya beda, ngerti ya? Sekalipun nggak ada orang lihat, tetap kita punya standar sama, oke? Dan dalam segala situasi, jangan lagi bilang ya sekali-sekali dong, boleh dong sekali-sekali ingat yang lalu-lalu, masa nggak boleh? Udah jangan ingat-ingat, diajarin dalam setiap situasi. Semoga yang ketawa bertobat. Ya. Ada orang banyak segitu loh ya. Musiknya apa? Karena kita suka gitu, masih suka. Tapi karakter udah beginilah. Udah jadi ingat-ingat dari hal yang dari masa lalu. Artinya apa? Perlu keinginan. Karakter tuh perlu keinginan. Mau gitu loh. Mau. Ini bicara motivasi. Gitu. Yang kedua, dia mesti punya standar tertinggi, firman Tuhan, bukunya itu. Jadi nggak usah berdebat dengan buku-buku yang lain lah. Oke, kita bicarakan firman Tuhan aja, karena firman Tuhan bukan buat diperdebatkan juga, tapi buat dilakukan, ya. Dan dalam segala situasi, karakter sesuatu yang perlu keinginan terus menerus, mau punya hati yang dibentuk, ditegur, diomeli, oke, ditekan, ditindas, oke, karena aku tahu ini buat aku daya tahan. Amin. Kadang-kadang papi bilang ada orang datang buat hidup kita kayak lalat. Kesel banget, orang datang terus gitu loh. Sampai kita tidur aja ke mimpi-mimpi dia datang gitu loh. Ya, sampai kebangun, kenapa? Gua nginget dia lagi mimpi. Gila lu, orang datang terus sampai mimpi dia datang. Ya, buat papi itu mungkin mau ngajar sesuatu buat kita. Ngajar buat, mungkin kita masih ada marah, mungkin kita masih ada luka sama dia, beresin gitu loh ya, dalam segala situasi. Amin. Next, Dr. Howard Hendricks berkata, krisis dunia saat ini ada krisis kepemimpinan, krisis kepemimpinan saat ini ada krisis karakter. Dunia sampai hari ini kayak begini adalah apa? Pemimpin yang berkarakter itu yang nggak ada. Semua pemimpin utamain karisma, karisma yang ditonjolkan. Pidatonya, wah, luar biasa, menggelegar dengan sound system, dengan teknik lighting yang hebat-hebat, menampilkan sebuah karisma pemimpin yang besar, yang hebat seperti itu. Tapi nggak pernah ada orang lihat yang di dalam. Gitu. Kalau kita cari pemimpin, kita juga semua pengennya punya orang yang pemimpin yang dalamnya, bukan dibungkus luar gitu loh. Karakter tuh di dalam. Baju ini bisa menipu, tapi dalam itu penting, ya. Papi berkata ketika papi sampaikan firman Tuhan, orang kadang-kadang lihat papi terlalu mengagungkan, wah hamba Tuhan, hamba Tuhan. Tapi kamu lihat papi, lihatlah papi yang di depan mimbar.
bukan yang di belakang mimbar. Ngerti ya? Ini loh, ini papi loh. Yang kadang-kadang masih marah, yang kadang-kadang masih kesel gitu. Kadang-kadang orang terlalu mengagung-agungkan yang di belakang mimbar. Tapi kalau mau lihat kita yang sesungguhnya adalah yang di depan mimbar. Jadi yang orang tuanya hamba Tuhan jangan kadang-kadang marah bilang, wah gue benci bapak gue ngomong doang di mimbar, di belakang kelakuannya kayak setan. Doain supaya dia di depan mimbar sama di belakang mimbar sama. Amin. Jangan yang bajunya dilihat. Kita juga manusia yang bisa salah gitu loh. Papi juga bukan orang yang super yang nggak pernah bisa salah. Bisa salah ketika papi lagi di depan. Tapi ketika papi di belakang mimbar, itu pengurapan Tuhan tuh turun. Papi bilang gini, ketika pengurapan Tuhan turun, kita baca deh. Ketika Musa turun dari gunung itu, ketika habis ketemu Tuhan, kita berkata mukanya bersinar. Pengurapan Tuhan di belakang mimbar bisa membuat hamba Tuhan itu, wow, ngomongnya, wah. Orang bisa kagum. Tapi begitu dia keluar dari mimbar, pengurapannya selesai. Ini loh diri dia. Dan ini ada setiap hari ketemu. Jangan di sini jadi malaikat, di sini jadi setan. Senin sampai Sabtu nipu orang, Minggu nipu Tuhan dan jemaat. Enggak lah, guyon itu ya. Jangan besok-besok kalian pikir pendeta nipu, enggak lah gitu loh ya. Tapi pendeta pun harus sadar bahwa dia harus setiap waktu mau dibentuk, setiap waktu dia harus belajar terus. Karena karakter tuh enggak selesai sampai kita pulang ke rumah Bapa. Amin. Ya. Krisis dunia ada krisis karakter. Tuhan cari pemimpin yang berkarakter benar dan kuat. Karena kita berkata dari buahnya lah kamu akan kenal mereka. Tuhan tuh kenal kita, dia kenal karakter. Dia kenal karakter. Oke? Daya, Tatat. Saudara, kita sudah sampai di ujung daripada acara Mosaik kali ini. Dan saudara, kalau saudara diberkati, saudara bisa share sehingga akan banyak orang bisa dengar. Dan pastikan sudah menonton bagian demi bagian sampai selesai tentang pembelajaran karakter di Rumah Damai. Dan saya percaya ketika kita belajar dan kita melakukan, hidup kita akan berubah. Kita akan jadi pribadi yang punya karakter yang luar biasa. Akhir kata, dari Rumah Damai, saya mengucapkan terima kasih atas semua atensi saudara. Dan please subscribe, share, like, dan komen kalau saudara ingin memberikan komen ya. Sekali lagi saya mau katakan bahwa pembelajaran kali ini kami berikan untuk materi di Rumah Damai, sehingga bahasa yang saya pakai adalah bahasa keseharian, bahasa di mana saya belajar mendekat dengan mereka, masuk ke dunia mereka dan membagikan apa yang harus mereka lakukan. Dan kita percaya dengan apa yang kita bagikan, hidup mereka akan berubah dan mereka akan berhenti narkoba. Dan satu, Indonesia bebas narkoba.